Hai Sobat Anggrek, berjumpa lagi di channel saya Ragam Ensuya. Kali ini saya akan membahas media apa saja yang bisa digunakan untuk menanam anggrek. Kadang kita itu bertanya-tanya ya, sebenarnya media apa yang bisa digunakan. Nah, media untuk menanam anggrek itu ada banyak sekali, ada bermacam-macam. Ini bisa menggunakan ini. Ini adalah potongan batu bata. Potongan batu bata ini bisa digunakan untuk media tanam anggrek. Ini juga lebih aman ya digunakan. Kemudian ini ada lagi batu. Untuk batu ini sebaiknya kita memilih batu apung atau batu yang banyak rongganya itu, bukan batu yang berwarna hitam ya. Batu yang berrongga ini bisa menyimpan air itu lebih banyak. Sebelum menggunakannya, kita hanya membersihkannya atau mencucinya agar tanah yang menempel pada batu-batu ini jadi hilang. Yang selanjutnya, ini adalah moss hitam atau akar pakis. Sebelum menggunakannya, moss hitam ini sebaiknya kita rebus dulu atau direndam menggunakan air panas. Setelah itu kita siram lagi menggunakan air bersih. Tujuannya agar bibit tanaman yang berada pada moss hitam ini menjadi mati, dan juga untuk membunuh bakteri atau kuman atau jamur-jamur yang berada pada moss hitam ini. Kemudian ada lagi, ini adalah arang. Arang ini bisa digunakan juga. Sebaiknya arang ini kita potong-potong menjadi yang ukuran yang lebih kecil ya, disesuaikan dengan ukuran pot yang kita gunakan untuk menanam anggrek. Sebelum penggunaannya, sebaiknya arang ini kita rendam dulu menggunakan air biasa itu sekitar 1 minggu, agar arang ini menjadi tidak aktif lagi. Karena apabila ini masih aktif, itu bisa juga dia itu menyerap nutrisi pada akar anggrek kita. Jadi apabila akar anggrek kita itu menempel pada arang yang masih aktif, itu dia akan menjadi kering dan kurang bagus pertumbuhannya. Ini untuk yang ini adalah pecahan genting. Pecahan genting ini juga bagus digunakan untuk menanam anggrek kita. Untuk pengolahannya itu cukup direndam saja dengan air ya, hampir sama seperti batu. Selanjutnya ini ada sabut kelapa. Sabut kelapa ini kita potong-potong kecil seperti ini saja, atau bisa yang berupa serabut-serabut panjang itu ya. Sebelum menggunakan sabut kelapa ini sebagai media, sebaiknya kita rendam dulu sabut kelapa ini selama 1 minggu atau bahkan bisa sampai 1 bulan.
Tujuannya adalah untuk menghilangkan zat yang berbahaya bagi tanaman kita. Kemudian ini dikeringkan sampai benar-benar kering. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan kayu. Nah, kayu ini juga bisa kita gunakan sebagai medianya. Bisa kayu yang sudah kering. Sebaiknya kita pilih kayu yang tidak mudah lapuk, atau bisa juga ditempel pada tanaman yang masih hidup. Seperti ini. Selanjutnya adalah moss putih. Moss putih ini contohnya yang sudah digunakan. Moss putih ini biasanya digunakan pada nursery yang sudah besar skala pabrikan, karena perawatannya itu lebih mudah. Tapi bagi kita yang pemula, bagi kita yang suka sekali menyiram tanaman anggrek kita, ini sebaiknya moss putih ini dicampur dengan media yang lain, karena apabila ini terlalu basah, dia akan juga menyebabkan akar-akar anggrek itu menjadi busuk. Nah, ini juga bagus untuk digunakan sebagai media tanamnya. Apakah media tanah itu bisa digunakan untuk media anggrek? Untuk media tanah itu juga bisa digunakan untuk anggrek tanah, untuk jenis-jenis anggrek tanah. Tetapi untuk anggrek jenis epiphyt, anggrek yang menempel pada pohon yang lain, itu apakah bisa? Ternyata ini bisa. Nah, tetapi pertumbuhannya itu kurang bagus. Seperti ini. Ini saya baru saja mendapatkan dari saudara saya Beliau menanamnya ini dicampur dengan tanah. Itu bagian bawahnya adalah tanah. Nah, ini pertumbuhannya kurang bagus, dan juga akarnya seperti ini, kita cabut. Pertumbuhannya terhambat akarnya tidak menempel pada tanah. Sebaiknya untuk anggrek jenis epiphyt ini ditempel atau menggunakan media tanam selain tanah agar pertumbuhannya lebih bagus. Sebaiknya dihindarkan untuk media tanahnya. Nah, seperti itu sobat anggrek. Untuk sobat anggrek yang berada di desa, apabila kesulitan mencari moss putih ataupun moss hitam seperti ini, ada alternatif lain media untuk menanam anggrek. Jadi tidak usah ragu apabila sobat anggrek itu ingin menanam anggrek. Seperti itu. Terima kasih. Semoga dapat memberikan manfaat kali ini apa yang saya bagikan kepada sobat anggrek semua. Sekali lagi terima kasih untuk subscribe-nya. Terima kasih.